Oke, sudah saya rekam. Jadi nanti teman-teman bisa review lagi ya kalau ada yang mungkin ketinggalan atau terlambat datang atau harus keluar duluan, silahkan. Namun semoga dari 100 orang yang daftar hari ini kita menghasilkan aktivis baru ya, menghasilkan bank sampah baru di kota manapun teman-teman mau mendirikan bank sampah. Lalu Kertabumi setelah teman-teman mendirikan bank sampah, silakan ikuti workshop berikutnya. Jadi akan ada workshop pengembangan bank sampah. Buat teman-teman yang udah berhasil mendirikan bank sampah, nanti bisa ikut workshop berikutnya. Kami bimbing sampai bank sampah nanti bisa berhasil melakukan perubahan lingkungan dan ekonomi. Terus bank sampah yang Kertabumi dirikan akan bersifat menjadi social enterprise atau bisnis sosial. Jadi akan ada apa ya input ekonomi yang cukup besar. Jadi nggak hanya lingkungan, tapi harus bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh pengurus bank sampahnya. Saya sudah berkarir sebagai pemulung atau sebagai pengurus bank sampah dari tahun 2017, jadi cukup tahu banyak. Tapi saya yakin teman-teman di sini banyak yang sudah berkecimpung di bidang persampahan jauh dari saya. Jadi nanti kita sifatnya sharing aja. Saya nggak mau mengajarkan sesuatu. Dan langsung kita mulai saja. Saya share screen. Sebentar. Dan teman-teman nanti yang mau bertanya, silakan langsung chat aja di chat box-nya. Saya akan cek secara berkala. Bagi yang mau bertanya, sekali lagi bisa langsung menuliskan pertanyaannya di chat box. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kertabumi adalah kewirausahaan sosial pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. Kami mengembangkan konsep bisnis model untuk bank sampah sebagai bagian dari pengolahan sampah. Namun poinnya adalah bagaimana bank sampah bukan hanya sebagai platform untuk memberikan akses pengolahan sampah, tapi juga bisa menjadi pekerjaan full time, bisa mensejahterakan karyawannya dan melakukan perubahan-perubahan sosial ekonomi dan lingkungan, dan juga menjadi pusat kegiatan daur ulang sampah. Di Kertabumi kami punya banyak modul tentang pengelolaan sampah. Jadi bank sampah merupakan modul satu. Jadi buat teman-teman nanti yang mau tertarik juga bisa mengikuti modul untuk pengembangan bank sampah, modul daur ulang sampah plastik, juga ada pengolahan minyak jelantah dan lain-lain. Jadi dicek aja di Kertabumi. Setiap bulannya akan ada workshop, baik ada yang gratis dan berbayar. Silakan kalian pilih sesuai dengan interest kalian masing-masing. Nah, per hari ini Kertabumi sudah memiliki bank sampah sekitar 107 bank sampah di 47 kota dan kabupaten dan juga di 17 provinsi, dan setiap bulannya kami menyelamatkan sampah sekitar 102.500 kilo atau 102 ton dengan jumlah 20.000 nasabah. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di lokasi yang kami sudah ada, silakan nanti bisa japri langsung untuk mendapatkan rekomendasi harga sampah. Tapi buat teman-teman mungkin yang berdomisili di luar kota kami beroperasi akan effortnya harus lebih besar karena kalian harus mencari harga sampah yang paling bagus di lokasi kalian. Jadi ini network kami. Jadi penting bank sampah karena sangat strategis. Bank sampah menjadi kepanjangan tangan kami untuk dapat mengkolek sampah dan mendaur ulang kembali sampahnya supaya bisa menurunkan jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA. Karena teman-teman kalau mungkin di abad sekarang, kalau kalian hanya membuang sampah pada tempatnya, itu kalian hanya memindahkan masalah di rumah kalian ke TPA. Jadi itu bukan solusi. Jadi bagaimana kita bisa memilah sampah dari sumber dan langsung mendaur ulang sampahnya. Ini adalah konsep circular economy yang kami punya ataupun teman-teman waste management startup lainnya di Indonesia. Jadi dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau perusahaan akan diambil sampahnya oleh bank sampah. Biasanya bank sampah akan mengambil pertama adalah sampah anorganik, itu yang utama. Ini adalah sampah kertas, logam, plastik, elektronik, minyak jelantah. Tapi juga ada bank sampah kami yang mengelola selain sampah anorganik juga sampah organiknya. Jadi sekitar
70% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan perusahaan bisa kami kelola. Lalu sampah ini akan kami daur ulang oleh masyarakat. Jadi di lokasi kami berdiri bank sampahnya, kami mendirikan UMKM daur ulang di mana masyarakatnya bisa terlibat langsung mendaur ulang. Dan di Kertabumi kami punya 3 lini dalam mendaur ulang, yaitu ada waste to souvenir, ada waste to furniture, dan terakhir ada waste to construction. Dan akhirnya dari ketiga produk ini yang udah didaur ulang dikembalikan kembali ke perusahaan atau masyarakat supaya membentuk satu lingkaran atau ekonomi sirkular. Nah, ini adalah paradigma kita di awal. Jadi, semakin maju sebuah negara atau semakin besar gaji kalian, pasti akan menghasilkan sampah lebih banyak. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Jadi, sampah tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Sorry, sebentar. Sampah tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Sebentar. Oke, sampah tidak punya kaki dan tidak punya tangan, jadi tidak mungkin bisa mencemari atau bisa membuat gunungan di TPA. Jadi yang perlu kalau isu sampah ada dua biasanya, yaitu governance dan behavior. Jadi tata kelola dan perilaku kita. Sehingga kalau teman-teman lihat di negara maju, baik di Jerman ataupun di Jepang, sampah bukan isu karena sampah selalu bertambah, tapi tidak jadi masalah karena tata kelola dan behaviornya sudah terkendali. Nah, jadi bank sampah fungsinya ada dua, tadi jadi untuk memperbaiki tata kelola dan juga melakukan perubahan perilaku untuk masyarakat. Nah, ini adalah kalau skala nasional kita sudah punya goals-nya dari Pak Jokowi, yaitu Indonesia melakukan pengurangan sampah dengan reduce, reuse, dan recycle sebesar 30% pada tahun 2025. Mungkin sekarang udah tahun 2022, pengurangan sampah masih di bawah 10%, jadi masih jauh nih mimpinya Pak Jokowi. Jadi dan perang bank sampah sangat penting untuk mencapai misi kita untuk mengurangi sampah sekitar 30%. Dan berdasarkan banyak riset, jadi pertama bank sampah punya potensi untuk melakukan pengurangan sampah. Kalau di pedesaan itu pengurangannya sekitar 5% dan kalau di perkotaan pengurangannya sekitar 7%. Jadi kalau teman-teman nih mendirikan bank sampah di urban, di RT bisa melakukan pengurangan sampah sebanyak 7%. Dan pemerintah pun sejalan dengan misi pengelolaan sampah untuk membangun bank sampah di setiap desa dan kelurahan atau juga membangun bank sampah induk di setiap kota dan kabupaten. Jadi saya sangat yakin di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia sudah ada bank sampah gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mendirikan, silakan kalian belajar dari bank sampah yang sudah ada. Buka aja di Google Map dan langsung ketik bank sampah dan kontak bank sampah yang paling dekat rumah kalian. Kalaupun kalian bingung, silakan coba juga ke Dinas Lingkungan Hidup dan cek di sana bank sampahnya udah ada apa aja, terutama bank sampah induk. Jadi apakah bank sampah itu? Kita sudah punya undang-undang tentang persampahan dari tahun 2008, jadi umurnya sudah sekitar 14 tahun udah ada undang-undang bank sampah, undang-undang persampahan, dan di sana sudah ada pasal 12 dan 13 sudah mewajibkan setiap orang untuk melakukan pengelolaan sampah dan juga kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan sampah. Jadi secara undang-undang kita semua sudah terikat untuk melakukan pengurangan dan pemilahan sampah. Lalu kalau bank sampah sendiri, undang-undangnya ada banyak, tapi yang terakhir, yang terbaru, yang sudah direvisi oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Jadi kalau teman-teman cek nih di permen ini sudah lengkap
baik persyaratannya, baik tujuannya, definisi, legalitas, dan lain-lain. Saya pikir buat teman-teman yang mau mendirikan bank sampah, ini menjadi holy grail kalian untuk mengetahui peraturan ini ya, baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan juga Permen KLHK Nomor 14 Tahun 2021. Nah, secara Permen KLHK, bank sampah adalah sebuah lokasi yang memiliki fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Walaupun bank sampah umumnya melakukan recycle, jadi melakukan pemilahan sampah, tapi juga reduce dan reuse harus dikencangkan juga. Tapi biasanya reduce dan reuse adalah konsep yang kalian lakukan sebagai edukasi. Jadi datang ke sekolah atau ke acara-acara Ibu PKK untuk mengedukasi bagaimana cara mengolah sampah. Nah, untuk melakukan prinsip 3R tersebut, bank sampah harus memiliki pertama adalah sarana edukasi, kedua adalah perubahan perilaku pengelolaan sampah, dan ketiga adalah pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk. Bank sampah bisa kalian bentuk oleh masyarakat, oleh teman-teman Ibu PKK, Karang Taruna, dan kalian semua bisa bentuk bank sampah, atau kalian bisa bentuk bank sampah dari badan usaha, entah itu perusahaan, sekolah, universitas, dan lain-lain, atau dari pemerintah. Jadi tiga entitas ini berhak untuk mendirikan bank sampah. Cuman kalau teman-teman lihat dari definisinya cukup berat bank sampah itu, karena kan harus bisa menjalankan tiga fungsi itu, yaitu untuk sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku, dan pelaksanaan ekonomi sirkular. Mulia sekali, saya pikir teman-teman hari ini datang karena kalian mau melakukan perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan saya akan tuntun sampai nanti teman-teman mengerti bagaimana membangun bank sampah dari awal. Bank sampah secara undang-undang ada dua jenisnya, yaitu bank sampah unit dan bank sampah induk. Yang akan kita bangun atau teman-teman bangun adalah bank sampah unit. Biasanya bank sampah unit ini adalah bank sampah yang didirikan dan area pelayanannya mencakup wilayah administratif paling kecil, biasanya RT, RW, desa, dusun, atau setingkatnya. Jadi biasanya kalau bank sampah yang kami bangun tingkat RT itu membawahi sekitar 100 kakak atau 200 kakak. Mungkin kalau RW bisa ribuan kakak. Jadi tidak terlalu besar karena di awal mungkin kita akan harus memiliki modal sendiri, belum ada yang support. Tapi buat teman-teman yang mau bangun bank sampah induk pun bisa, namun bank sampah induk itu bank sampah yang dibangun area pelayanannya mencakup wilayah administratif kota atau kabupaten, jadi besar sekali. Jadi biasanya kalau teman-teman udah punya banyak bank sampah nih di satu kota, nanti bisa naik kelas menjadi bank sampah induk. Tapi di awal, saya pikir teman-teman akan membangun bank sampah unit di tingkat RT, RW, desa, dusun, atau setingkatnya. Jadi penting buat teman-teman sudah mulai berkolaborasi dengan ketua RT, ketua desa, dan lain-lain, karena itu adalah stakeholder utama kalian. Nah, ini secara singkat, adalah persyaratan untuk mendirikan bank sampah. Pertama, harus memiliki lokasi pengelolaan sampah dengan ukuran sesuai kebutuhan. Di sini lokasi ya, tidak diharuskan berbentuk bangunan, jadi tanah lapang juga bisa. Terus juga ukuran tidak diatur karena sesuai kebutuhan, tapi saya pikir minimal teman-teman harus punya lahan sekitar 3x4. Lalu untuk lokasinya juga tidak dipertegas harus lahan pemerintah kah, lahan pribadi, lahan perusahaan, atau lahan apapun. Jadi lahan yang apapun yang kalian punya. Kalau di kompleks saya biasa bangun di lahan fasum, di fasilitas umum. Kalau di sekolah saya di lahan sekolah, di kampus di lahan kampus. Jadi silakan di lahan apapun yang kalian punya. Tapi usahakan jangan di garasi rumah kalian atau di tempat parkir rumah kalian, karena saya sering melihat banyak bank sampah itu lokasinya digabung dengan rumah gitu. Walaupun pasti akan ada penumpukan sampah, mungkin nggak banyak tapi akan ada gitu, ada orang yang akan ngirim. Nah itu kan akan jadi isu, mungkin jadi bau atau ada serangga. Jadi usahakan jangan bangun bank sampah di lokasi kalian tinggal,
kecuali rumah kalian besar gitu ya, jadi kan bisa berikan ukuran 3x4 tidak terkoneksi langsung dengan akses kalian ke rumah. Tapi kalau tidak ada, usahakan kontak ketua RT kalian, tanya apakah bisa bangun bank sampah di samping balai desa, di samping balai RT, atau kontak ke kalau kalian tinggal di apartemen, tanya aja langsung ketua pengurusnya apakah bisa pakai lahan tersebut. Di kampus ataupun di perusahaan ataupun di sekolah sama aja, tapi lokasi ini bukan berarti akan ada penumpukan sampah, lalu bukan berarti akan bau atau banyak serangganya. Jadi nanti kita kembangkan konsep supaya bank sampahnya steril dan higienis, jadi tidak akan mengganggu baik secara estetik ataupun menimbulkan bau dan serangga. Lalu kedua, memiliki sarana pengelolaan sampah yang akan saya bahas lebih lanjut. Ketiga, memiliki struktur organisasi, memiliki legalitas badan usaha bank sampah. Nah, legalitas ini teman-teman dapatkan dari tingkat kelurahan atau tingkat kepala desa atau tingkat dinas lingkungan hidup tingkat kota atau kabupaten. Legalitasnya ini tidak berbayar, gratis, dan dengan legalitas ini teman-teman bisa membuat rekening bank untuk bank sampahnya dan juga udah bisa collab dengan perusahaan dan pemerintah. Jadi udah ada badan legal supaya kalian bisa beroperasi. Terakhir, bank sampah harus memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, dan ini adalah detail tentang bangunan atau lahan bank sampah. Ukuran tidak diatur, jadi bebas, tapi kalau teman-teman lihat di gambar di samping, ini adalah bank sampah yang kami bangun di lahan sekolah dan dengan bangunan tidak permanen. Jadi mungkin biaya bangun ini cuma di bawah sekitar 5 jutaan, jadi cuma tiang dari baja, lalu ada atapnya dan ada pelang bank sampahnya. Terus usahakan jangan digabung dengan rumah pribadi, lalu bangunan tidak harus berbentuk bangunan jadi. Jadi lahan biasa juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya ada rumahnya, jadi ada atapnya. Lalu minta persetujuan dari masyarakat sekitar. Walaupun kalian mungkin bangun di lahan kalian karena luas rumah kalian ya, tetap harus minta izin dulu ke tetangga, ke RT RW, ke kepala desa. Jadi harus diskusi karena salah satu keberhasilan bank sampah kalian adalah ketika tingkat partisipasi masyarakatnya itu tinggi. Jadi sehingga kalian harus mendapat persetujuan dari ketua-ketua di daerah kalian tinggal, entah itu ketua RT, RW, Ibu PKK, Karang Taruna, jadi semua organisasi diajak kolaborasi. Karena saya pikir pasti mereka pun akan setuju ya kalau dibangun bank sampah. Namun isu utama itu kenapa mungkin kepala desa atau ketua RT nggak setuju, pertama adalah mereka tidak tahu konsepnya. Jangan-jangan nanti ada penumpukan sampah, jadi bau. Nah, itu yang harus kalian edukasi. Yang kedua juga, alasan kenapa para ketua ini tidak setuju, kami ada satu kasus di Bintaro, jadi sampah itu biasanya ada mafianya teman-teman. Jadi karena kan ada nilainya ya, bang, ada sampah ini ya. Jadi udah ada tuh deal-dealan di bawah meja antara ketua RT mungkin dengan pengepul. Jadi udah ada harga yang biasa mereka terima uangnya. Nah, jadi itu juga jadi kendala. Jadi bagaimana teman-teman bisa duduk baik-baik dengan ketua RT atau kepala desa dan diskusikan aja bagaimana konsep bank sampah. Apakah mungkin kepala desanya minta bagian, ada kasus seperti itu. Jadi kalian harus terbuka aja seperti apa. Nanti mungkin kan akan menghadapi isu-isu tersebut, tapi japri aja ya masing-masing apa kendala kalian ketika meminta izin untuk membangun bank sampah. Namun bank sampah kami pun ada yang kami dirikan tanpa ada bangunannya, jadi cuman di lapangan sekolah. Tapi ada pelang bank sampahnya, jadi orang tahu di mana gitu, ataupun biasanya yang mengirimkan via online tahu ada lokasinya. Jadi tidak harus berbentuk bangunan, lahan biasa pun tidak apa-apa. Ini adalah bank sampah yang kami bangun di sekolah juga di Kalibata dengan memakai fasilitas lahan sekolah. Jadi sekali lagi dibangun di mana
kalian duduk bareng-bareng dengan ketua RW, kepala desa, pengurus apartemen, rektor, kepala sekolah, tanya aja punya lahan di mana yang bisa diakses. Minimal kalian butuh 3 kali 4. Jadi tidak harus berbentuk bangunan, mungkin di awal yang penting ada lahannya dulu, ada pelang informasinya, ke depannya kalau sudah profit bisa kalian bangun atap rumah supaya bank sampahnya ini lebih proper. Em, Oke, sebelum masuk ke sarana pengelolaan sampah, saya mau membacakan dulu. em, ada message dari teman-teman, sebentar. Oke, pertama, oke, ada banyak pertanyaan dari Kak Yulitan. Kak Iqbal, untuk reduce penggunaan one-time use plastic PET bottles, apakah sudah ada opsi penjualan dan distribusi botol plastik PET yang bisa didaur ulang? Karena pemakaian gelas beling agak susah, berat, dan rawan pecah. Dan apakah botol sampah lebih gampang diolah atau didaur ulang? Oke, untuk teman-teman, untuk jenis-jenis sampah yang bisa kalian serap oleh bank sampah, ini akan bergantung dari lokasi kalian yang utama. Jadi, kalau karena kebanyakan pusat daur ulang atau industri daur ulang itu terletak di Pulau Jawa, mungkin teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa, kalian bisa menyerap hampir seluruh sampah plastik atau sampah lainnya. Tapi ini lain soal buat teman-teman yang mau bangun di Pulau Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Jadi kan harus tahu jenis sampah apa yang diterima. Nanti tips dan triksnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi PET bottles atau kita bilangnya botol minuman, botol aqua, botol air mineral, itu merupakan jenis sampah plastik yang paling tinggi nilainya. Kalau di Jakarta ini, teman-teman ngumpulin sekilo bisa 6.000 7.000. Makanya kalau teman-teman buang botol aqua gitu kan di jalan juga itu akan diambil oleh pemulung karena itu jenis sampah plastik yang paling tinggi nilainya. Detailnya Kak Yuli nanti saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Angelina Dina, pagi Kak Iqbal mau bertanya kalau kerjasama dengan sekolah, perkantoran, dan gedung, boleh diberikan contoh bagi hasilnya? Iya, Kak Angela nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Nurdiansah, saya dari Sukabumi, Bang Sapa yang sudah ada di Sukabumi. Oke, nanti ke Nurdiansah, Japri, buat teman-teman yang mau tahu lokasi Kertabumi, cek aja di Instagram kami, di profilnya, ada link tuh, buka di link tersebut, ada lokasi Bang Sapa kami. Silakan kalau kalian berdomisili di lokasi kami sudah beroperasi, Japri aja langsung dan tanya segala macam cara pendiriannya atau berkunjung langsung. Satu lagi pertanyaan saya baca adalah dari Kak Gangsal. Apakah ini juga bagian dari SDGs? Iya, Kak Gangsal, Bank Sampah ini mencontreng banyak SDGs dari nomor 11, nomor 12, nomor 17. Jadi banyak, tinggal disangkut pautkan aja mau kemana. Jadi akan mensupport SDGs dengan berbagai poin. Lalu ke Gangsal juga, apakah ada dampak negatif dengan adanya bank sampah di lingkungan sekitar? Apakah ada dampak negatif? Mungkin ada. Pertama, ada kasus bank sampah di mana bank sampah membunuh, apa ya, bukan membunuh, bank sampah ini mengambil penghasilan dari pemulung, misalkan ada kasus. Jadi, bagaimana bank sampah ini berdiri tidak menginjak kaki siapapun. Jadi biasanya kalau di kami, pemulung akan kami jadikan bagian dari bank sampah. Jadi pemulung bisa menjual sampahnya di bank sampah dengan harga spesial. Jadi itu isunya adalah bank sampah mengambil mata pencarian pemulung. Tapi sekali lagi, kalau lihat di Indonesia, tingkat daur ulang cuma 10%. Jadi nggak mungkin nih kita rebutan sampah, orang banyak banget sampah yang belum terdaur ulang. Jadi itu adalah cara komunikasi dengan pemulung dan mungkin dengan teman-teman yang berkecimpung di industri persampahan lainnya. Jadi itu isu utama yang paling sering. Dampak negatif lainnya, mungkin kalau kalian buka bank sampah dekat dengan pemukiman dan kalian ada penumpukan, bisa menimbulkan mungkin tidak ada bau ya, mungkin lebih kepada ada serangga, mungkin ada kecoa, itu bisa kalau tidak dijaga kebersihannya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, untuk sarana pengelolaan sampah, bank sampah unit, pertama harus ada fasilitas, yaitu berupa ada ruangan, kantor, dan pelayanan nasabah, dan fasilitas pemilahan untuk sarana pengelompokan sampah,
berdasarkan jenis sampah, dilengkapi label tanda pada sarana pengolahan sampah, lalu ada alat transportasi pengolahan sampah dan fasilitas penyimpanan sampah berdasarkan jenis sampahnya. Ada luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, lalu ada perlengkapan yang berupa meja, kursi, timbangan, terdapat SK kepengurusan sampah atau legalitas, ada SOP, jadwal penimbangan, daftar jenis sampah, lalu lantainya harus kuat, kedap air dan rata ruang kantor dan ruang pelayanan. Jadi secara kementerian, secara peraturan undang-undang sudah ada sarana pengolahan sampah yang harus dibangun. Namun, ini tidak harus kalian miliki ketika kalian mendirikan di awal. Jadi silakan ini dilakukan secara bertahap ketika sudah ada nasabahnya, udah ada pemasukan, baru kalian kembangkan. Saya akan bahas dari pertama dari fasilitas. Di awal kalian, bank sampah kami tidak semuanya punya fasilitas pemilahan di awal. Jadi biasanya ini kalau untuk fasilitas pemilahan minimal kalian ada drop box-nya. Jadi ada sampah buat sampah botol plastik, sampah logam dan sampah kertas. Jadi siapapun nanti yang mau mengirimkan sampahnya bisa taruh di drop box itu. Tapi tidak harus di awal. Lalu ada tadi yang fasilitas di bagian C. Teman-teman harus punya alat transportasi pengumpulan sampah. Idealnya bank sampah itu punya seperti mesin motor VR gitu untuk ngumpulin sampahnya. Tapi di awal tidak harus, dan biasanya kalau bank sampah kalian bagus, kalian bisa minta motor VR ini ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di awal tidak perlu punya alat transportasi. Luas bangunan cukup jelas. Untuk perlengkapannya, meja kursi yang paling penting di awal kalian punya timbangan, ini wajib. Jadi di awal harus ada timbangan. Timbangan apapun nggak masalah yang bisa menimbang sampah. Idealnya adalah timbangan gantung. Lalu meja kursi nggak harus ada karena kan fungsinya itu untuk kalian mencatat nanti di buku nasabahnya. Jadi kalau kalian punya area lain jadi nggak masalah dan nggak harus ada komputer. Lalu SK kepengurusan atau legalitas kalian dapatkan nanti dari kelurahan atau dari desa. SOP kita bikin sama-sama. Nah, jadwal penimbangan teman-teman yang decide apakah mau seminggu sekali, apakah mau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Saran dari saya, ketika kalian mendirikan di awal, atur jadwal penimbangan 2 minggu sekali. Jadi nggak harus setiap saat. Kalau kalian membuka bank sampah kalian setiap hari, kemungkinan akan terjadi penumpukan karena sampah akan dibeli oleh pihak ketiga itu mungkin diambil sebulan sekali. Jadi makanya kalian ada penumpukan. Jadi idealnya jangan terima sampah setiap saat. Jadi di jadwal yang udah kalian tentukan, entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali supaya tidak ada penumpukan. Lalu yang lainnya akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Dan ini lebih detail lagi tentang sarana pengolahan sampah. Jadi ada dinding, ada ventilasi, ada atap, ada langit-langit, ada pintu, ada lingkungan, ada komponen K3. Ini kalian baca aja. Di awal sekali lagi tidak harus comply ke ini semuanya. Ini merupakan kondisi ideal ketika kalian mau mendirikan bank sampah. Tapi sekali lagi, ini bisa kalian lakukan bertahap setelah bank sampah kalian sudah berjalan. Jadi jangan jadikan ini sebagai hambatan ketika kalian mau mendirikan bank sampah. Nah, secara umum, jadi di awal ketika kalian mau mendirikan bank sampah, ini adalah 4 komponen yang wajib kalian punya. Pertama, harus ada timbangan, ideal timbangan gantung. Kedua, ada papan nama bank sampah, jadi orang-orang tahu berkumpul di mana. Ataupun yang mau mengirimkan online, tahu kirim di mana. Idealnya juga ada drop box, jadi kalau kalian, kan nggak mungkin kita standby 24 jam. Jadi, yang mau berdonasi bisa menaruh di drop box-nya. Lalu ada meja, bangku, dan peralatan tulis, karena ketika penimbangan kalian harus duduk dan menulis semua hasil timbangan. Dan terakhir ada buku tabungan dan buku besar bank sampah. Ini adalah jenis buku tabungannya. Kalian bisa copy paste aja, tinggal ganti nama bank sampahnya. Jadi ada nama, ada nomor nasabah, alamat, dan nomor handphone. Lalu di lembar berikutnya ada jenis sampah,
jumlah per kilo, harga per kilo, dan total. Umumnya nasabah tidak mencairkan uangnya setiap saat. Kalau di Kertabumi, kami mencairkan 3 bulan sekali supaya banyak gitu kan, berasa. Karena mungkin setiap kali penimbangan, mungkin masyarakat hanya mengumpulkan sekitar 10.000 atau 20.000, jadi tidak berasa. Jadi dikumpulkan sampai 3 bulan supaya cukup signifikan. Nah, ini juga yang membantu supaya kalian tidak repot secara administrasi. Kalau setiap hari harus ada pencairan dana, ini akan repot. Jadi diatur aja. Entah 3 bulan sekali, ada bank sampah yang hanya dicairkan itu ketika naik kelas, ketika masuk sekolah di bulan-bulan tersebut, atau ada juga dicairkan ketika lebaran. Jadi diatur pencairannya supaya kalian tidak berat dalam administrasi. Nah, ini adalah buku besarnya. Tadi yang awal ini adalah buku tabungan, ini adalah buku besarnya. Buku besar adalah penjelasan tentang penimbangan sampah di hari itu. Jadi semua jenis sampah bukan lagi per nasabah, tapi per total. Jadi ini di bank sampah kami, di Bank Sampah Lestari, di Duren 3, ini adalah jumlah sampah yang kami kumpulkan sekitar 100 kilo dan nilainya sekitar 181.000. Jadi buku besar ini menjelaskan jenis sampah yang dikumpulkan apa aja, lalu beratnya berapa dan harganya berapa. Dan buku laporan ini yang kita laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita udah mengumpulkan 100 sampah, 100 kilo sampah dengan jenis di ini semuanya. Lalu teman-teman lihat di sini di jenis sampahnya ada naso, gabruk, emberan, bot A, gelas B. Ini istilah-istilah yang kalian bisa pelajari. Ini cukup teknis, nggak akan saya jelaskan. Karena istilah ini akan berbeda di setiap kota pun akan berbeda. Di Jakarta, terus sama di Surabaya, beda istilahnya. Jadi nanti kalian kontak aja ke bank sampah terdekat dan pelajari istilah masing-masing. Dan untuk struktur organisasi, minimal kalian ada 4 orang, yaitu ada ketua, ada administrasi, ada keuangan, dan operasional. Dan pilih pengurus bank sampah dengan bijak. Struktur organisasi menjadi penting buat bank sampah karena mungkin di awal bank sampah memang didirikan ini kan sifatnya ini voluntary base sebagai relawan. Jadi jangan harapkan dulu dapat penghasilan atau dapat uang. Jadi mentalitas utama harus mau melakukan perubahan lingkungan, bukan mendapatkan keuntungan. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat. Lalu kalau yang bisa kami lakukan, kami akan melibatkan adalah organisasi yang paling aktif di lokasi, misalkan Karang Taruna atau misalkan Ibu PKK yang paling aktif, masukkan aja di bagian sebagai struktur organisasi supaya mereka bisa mengempower anggota-anggotanya untuk jadi nasabah bank sampah. Lalu struktur organisasi bisa berubah, jadi nggak masalah mau kalian ganti orangnya, mau kalian tambah, itu pun nggak masalah. Tapi di awal, ketika kalian meregister bank sampah kalian, minimal 4 orang ini udah ada yang diwakili oleh KTP-nya masing-masing, harus kalian fotokopi. Ini dilampirkan ketika kalian mau mengajukan proses legalisasi bank sampah. Jadi 4 orang, pilih yang paling bijak dan pilih yang paling tepat, lalu libatkan masyarakat dan organisasi supaya disupport oleh semua orang. Atau dan pilih yang kalian bisa kerja dengan baik gitu. Jadi orang yang kalian kenal. Tapi sekali lagi, struktur organisasi bisa kalian ubah setelah bank sampahnya berjalan. Nah, tapi kalau kalian lihat di undang-undang cukup kompleks struktur organisasinya. Jadi dari bank sampah induk, bank sampah unit harus ada direkturnya, ada manajer umum, produksi, keuangan, dan lain-lain. Jadi kan tidak harus mengikuti struktur yang ada, karena kalau ini kayak kalian mau bangun sebuah perusahaan gitu, tapi cukup 4 orang itu aja. Ada ketua, ada administrasi, keuangan, dan ada produksi. Di sini pun sudah dijelaskan kompetensinya minimal SMA dan mengerti tentang pengolahan sampah. Nah, ketika kalian mendirikan bank sampah, kalian harus punya legalitasnya. Ini adalah contoh legalitas bank sampah yang diberikan oleh Kelurahan Pondok Karya. Jadi, legalitas bank sampah ini dikeluarkan tingkat kelurahan, tingkat desa,
atau Dinas Lingkungan Hidup tingkat kota atau kabupaten. Awalnya memang kalian minta di kelurahan atau kepala desa, tapi banyak kelurahan di Indonesia atau kepala desa yang nggak pernah mendirikan bank sampah, jadi mereka nggak ngerti. Nah, kalau kalian di kondisi itu, di mana Pak Lurah atau kepala desanya nggak ngerti, kalian lari, pergi ke Dinas Lingkungan Hidup tingkat kota atau kabupaten. Dan saya yakin kalau di tingkat DLH, mereka mengerti cara mendirikan bank sampah. Tapi sebelum kalian mengajukan ke kelurahan atau ke kepala desa atau DLH, ajukan dulu permohonannya ke ketua RT, dusun, kepala sekolah, direktur, atau pengurus apartemen. Jadi ajukan dulu persetujuannya ke lingkup administrasi paling kecil, RW, RT, dan lain-lain. Jadi dapatkan persetujuan mereka secara verbal saja, jadi tidak harus ada bukti tertulis. Nah, ini suratnya sudah dikirimkan oleh admin di WhatsApp grup ya. Jadi kan tinggal ganti aja yang sudah di-highlight oleh kuning. Ini adalah untuk pemberitahuan ke ketua RW atau setingkatnya, dan ini surat yang kalian ajukan ke kelurahan atau kepala desa atau DLH tentang pendirian bank sampah. Dan kalian lihat ya di lampirannya nih yang satu, jadi udah terbentuk kepengurusan bank sampah, ada KTP pengurusnya, ada foto lokasi, dan ada SOP. SOP ini berupa jadwal penimbangan, lalu jenis sampahnya apa aja, dan berapa harga sampahnya. Nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Lalu sama ini untuk kelurahan. Nah, setelah kalian bikin ini, jadi bikin ke kelurahan, bikin untuk ketua RT, lalu bikin ke kelurahan, ajukan mungkin butuh sekitar 2 mingguan untuk diproses. Lalu setelah kalian dapat dari kelurahan akan berbentuk seperti ini. Jadi udah legal bank sampah kalian, kalian bisa mengajukan permohonan pembuatan rekening bank. Jadi bank sampah kalian punya rekeningnya. Jadi ketika mau kolaborasi dengan komunitas, dengan pemerintah, dengan NGO, dengan perusahaan untuk CSR, itu kalian udah legal dan udah kuat. Oke. Nah, sehingga bank sampah yang kalian bangun nih tingkat komplek atau tingkat apartemen, jadi ini adalah edukasi yang kalian berikan. Kita, bank sampah, hanya mengambil sampah anorganik. Lalu sampah organik idealnya itu kita mengedukasi agar masyarakat mau mengkompos di rumah masing-masing. Kalau kalian ada energi dan biaya lebih, kalian bisa membuat kompos komunal. Jadi kalau di kompleks saya itu ada lahan yang udah kami buatkan sebagai kompos komunal. Jadi masyarakat bisa membuang semua sampah organiknya ke daerah tersebut. Sehingga yang diangkut, yang kita buang ke tong sampah, itu hanyalah sampah residu. Dan ini mungkin jumlahnya sekitar 10-15%. Jadi kalau bank sampahnya bisa berjalan dengan baik, kalian bisa mengurangi sampah sekitar 80-an%. Sekali lagi, yang kita ambil adalah sampah anorganik sekitar 30%, lalu sampah organiknya kita kompos di tempat, itu jumlahnya sekitar 50%, dan sisanya 20%-an adalah sampah residu. Dan sampah apa yang kita kelola itu sekali lagi bergantung lokasi kalian berdiri, karena akan bergantung dari teknologi dan industri daur ulang tempat kalian berdomisili. Nah, kalau sampah elektronik masuk jenis sampah apa? Umumnya sampah elektronik itu masuk ke sampah anorganik, jadi bank sampah bisa terima. Karena akan ada komponen plastik, komponen aluminium, komponen kaca di sampah elektronik, jadi bisa kalian ambil juga. Dan biasanya sampah elektronik ini nilainya sangat tinggi, kayak misalkan laptop bisa dihargai 250.000, atau handphone lama nih bisa dihargai 100.000. Jadi sampah elektronik merupakan sampah yang bisa kalian terima juga. Oke, sebelum masuk ke insentif, saya akan stop dulu. Saya cek dulu teman-teman yang sudah WhatsApp, sudah kirim message di chat box. Oke, dari Ahmad Fauzi, perbedaan bank sampah dengan pengepul tradisional yang menerima sampah dari pemulung itu apa ya, Kak? Oke, jadi pertama, bank sampah merupakan entitas pengelolaan sampah formal, jadi legal.
Jadi, dan biasanya kalau pengepul itu adalah informal. Jadi secara legalitas itu berbeda. Dan perbedaan dari legalitas ini akan mempengaruhi dari bentuk insentifnya. Kalau bank sampah banyak insentifnya, jadi pemerintah dapat penghargaan, kita bisa minta bantuan untuk mesin cacah, motor VR, kita bisa bikin proposal untuk meminta dana CSR, kolaborasi. Jadi bank sampah itu formal, sedangkan pengepul tidak informal masuknya. Lalu pengepul itu jadi bank sampah adalah pengelolaan sampah yang sifatnya sangat modern, jadi bersih, ada edukasinya, ada fasilitas pengelolaan sampah, dan ada penguatan ekonomi sirkular. Kalau misalkan pengepul sifatnya satu aja, jual beli sampah. Jadi pengepul tidak ada misi lingkungan atau sosial, jadi sifatnya hanya profit. Jadi ambil sampah dan dijual lagi, marginnya sebagai keuntungannya. Itu kurang lebih dua hal yang mendasari perbedaan antara pengepul dengan bank sampah. Dari Femi, halo Kak Iqbal, di desa saya sudah ada bank sampah, tapi belum ada pengolahan sampahnya. Kami mau belajar langsung di Kertabumi, lokasi di Bogor. Lalu bagaimana cara mendapatkan CSR program MPM? Oke, yang mau belajar silakan datang langsung ke Kertabumi. Bank sampah pun punya akses untuk mendapatkan dana CSR. Nanti Kak Femi bisa japri ke admin untuk diberikan format untuk proposal CSR. Tapi buat teman-teman lain, kalian bangun dulu bank sampahnya sampai mendapatkan legalitas, baru mikirin dana CSR dan lain-lain. Lalu, oke, dari Hila, halo kakak, saya adalah anggota bank sampah di Alor, NTT. Bank sampah kami sudah berdiri dari 2021, sudah setahun. Kami menemukan kendala seperti kurang pelanggan, padahal kami sudah melakukan sosialisasi, siaran radio, WA, IG, dan lain-lain. Untuk itu bagaimana caranya strategi yang harus dilakukan agar masyarakat bisa mau mengumpulkan sampahnya? Oke. Buat Kak Heli dan lain-lain, mungkin di sini banyak teman-teman yang udah mendirikan bank sampah ya. Ini mungkin saya nggak akan bahas terlalu panjang karena di sini kita sifatnya masih mau mendirikan bank sampah. Tapi buat Mbak Heli, pertama adalah cari partner kalian menjual sampah yang paling bagus, yang paling tinggi harganya. Yang kedua, bikin intervensi supaya masyarakat mau menjadi nasabah gitu. Jadi banyak di bank sampah kami misalkan 1 kilo botol plastik tidak lagi berbentuk uang. Supaya menarik, ada yang kami konversi dengan beras. Jadi 1 kilo sampah plastik, 1 kilo botol plastik ditukar dengan setengah liter beras atau setengah liter minyak goreng. Nah, jadi cari program yang memang dekat dengan hatinya mereka. Kalau di sekolah, biasanya kami satu kilo botol plastik ditukar dengan pulsa 10.000 atau jadi buku sekolah. Nah, jadi cari konsep yang paling relevan dengan masyarakat kalian supaya mereka mau engage gitu. Jadi kalau tidak menarik atau tidak relevan, pasti tidak akan ada engagement-nya. Nah, kedua, kalian gandeng orang-orang yang berpengaruh, entah mungkin dukun atau kepala nelayan atau dokter. Dia cari siapa nih si influencer lokalnya, apakah biasanya Pak Haji gitu kan. Jadi ajak mereka kolaborasi supaya mau mengedukasi masyarakatnya untuk mau menjadi nasabah. Tapi sekali lagi ini buat teman-teman semua ya, tahun 2019 sempat ada riset dari LIPI yang meriset tentang tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah. Dan kurang lebih hasilnya adalah 70% orang Indonesia tidak peduli, dia hanya 30%. Jadi kalau kalian bangun bank sampah tingkat RT ataupun desa, kalau engagement kalian cuma 30% itu udah bagus, karena udah maksimal tuh. Jadi mungkin kalau bank sampah udah lama ya, mungkin bisa menembus angka 50-an, tapi saya tidak pernah menemukan bank sampah yang seluruh kakaknya berdomisili menjadi nasabah. Itu mungkin nggak ada kasus seperti itu, karena pada kenyataannya teman-teman tahu kita semua minoritas gitu. Jadi target kalian ketika membuat bank sampah itu 30% dari total kakak, itu target kalian. Jadi jangan terlalu jauh karena memang secara data atau secara riset itu cuma 30% yang peduli. Nah, di awal kalian berdiri,
mungkin di bulan pertama hanya 10% umumnya. Jadi masyarakat belum mau gitu kan, karena ini apa bank sampah, apa untungnya buat gue, mendingan gue buang langsung aja ke tong sampah atau ke sungai, lebih simpel kan. Nah, jadi itu yang harus kalian pecahkan paradigmanya. Jadi dengan kalau kalian pilah nanti bisa dapat beras setengah liter atau dapat uang pulsa. Jadi nah itu yang kalian harus tahu bikin programnya. Ajak juga kepala desa atau Pak Hajinya untuk bisa collab. Misalnya kami dengan di masjid nih tiap Jumat kami taruh Dropbox edukasi. Jadi memang panjang banget. Makanya teman-teman di sini semuanya adalah punya misi yang mulia, karena saya yakin Avengers juga datang ke Indonesia untuk ngurusin sampah nggak akan bisa gitu. Jadi semoga teman-teman semua diberkahin hidupnya karena misi kalian sangat mulia. Saya lanjut dulu ya sebelum jawab pertanyaan karena masih agak banyak slide kita. Oke. Nah, insentif dari pemerintah ini adalah hal yang wajar dan mungkin, cuman jangan dijadikan sebagai tujuan ya teman-teman. Pertama, kalian bisa dapatkan penghargaan, lalu kalian akan mendapatkan bantuan. Jadi bantuan ini yang paling mungkin, tapi bantuan tidak di awal. Teman-teman bisa mengajukan bantuan kalau bank sampah kalian udah berjalan, udah ada portfolionya, udah ada jumlah nasabah dan jumlah sampah tetap yang kalian hasilkan. Jadi kan bisa ajukan bantuan, bisa berupa mendapatkan motor VR, timbangan, bisa mendapatkan mesin cacah atau uang cash dan lain-lain. Lalu pelatihan dan pengembangan kapasitas dan bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Namun jangan harapkan pemerintah ini akan support, pasti support udah, cuman banyak ya tugas pemerintah dan banyak bank sampah. Jadi kita harus bisa berjuang tanpa support pemerintah. Support pemerintah ini hanya bonus ketika kalian sudah berhasil melakukan perubahan lingkungan. Dan ini kemitraan atau penjualan sampah. Ini adalah hal yang paling penting mungkin ketika kalian mau mendirikan bank sampah. Sampah dijual kemana? Sampah apa aja yang diterima? Berapa harga sampah? Nah, ini bergantung kemitraan dan penjualan bank sampah. Kalian bisa menjual sampah ke 3 entitas ini. Jadi ke bank sampah induk, ke lapak, atau langsung ke pabrik atau pusat daur ulang. Masing-masing punya plus minusnya dan masing-masing punya harga masing-masing. Jadi ketika kalian mau mendirikan bank sampah, berkunjung ke 3 entitas ini. Tanya berapa harganya, tanya sampah apa aja yang mereka terima, dan tanya bagaimana sistem penjemputan sampahnya sebulan sekali atau apapun. Jadi cari semua datanya. Bank sampah induk bisa kalian cek aja langsung di Google Map, atau kalau bingung kalian bisa ke DLH, tanya aja bank sampah induknya di mana dan berapa harganya. Biasanya DLH pun tahu lapak-lapak besar. Lokasi yang belum ada bank sampah induk, biasanya DLH ini atau Dinas Lingkungan Hidup tahu lapak terbesar di mana. Jadi tanya juga ke DLH, ataupun saya yakin DLH tahu pabrik atau pusat daur ulang di mana. Jadi mungkin di awal ketika kalian udah jadi legalitas, kalian suwon ke DLH, tanya aja, kami baru mendirikan bank sampah di sini, mohon bimbingannya jualnya kemana, apakah ada bank sampah induk, ada lapak, atau ada pabrik. Namun ada kasus di mana bank DLH ini tidak up to date, jadi tidak mungkin ada pabrik baru yang baru dibangun sehingga bank DLH tidak tahu tentang hal itu. Jadi setelah kalian ke DLH, kontak bank sampah terdekat di kota kalian. Tanya juga mereka jualnya kemana. Saya yakin semua bank sampah akan open. Atau kalau kalian membangun di lokasi kami beroperasi, kontak aja ke Kertabumi. Kami akan dengan senang hati sharing harga-harga bank sampah, harga-harga sampahnya tersebut. Di lokasi kami umumnya yang di kota besar atau di urban sudah ada bank sampah induk, jadi kami jual ke bank sampah induk. Tapi kalau di lokasi yang cukup terpencil atau sifatnya di kabupaten, umumnya itu kami jual ke lapak. Sangat sulit kami menjual ke pabrik karena biasanya pabrik ini mereka mintanya dengan jumlah yang besar.
Jadi biasanya ini bank sampah induk yang jual ke pabrik karena mereka udah ada kuota, jadi minimal 1 ton dan harus bersih dan apalah gitu. Jadi agak sulit nembus ke pabrik, walaupun mungkin harga yang paling bagus adalah harga ke pabrik. Lalu ketika kalian udah dapat kontak bank sampah dan lapak, jadi minta adalah jenis sampah apa aja yang diterima, lalu berapa harga sampahnya, dan terakhir adalah bagaimana sistem penjemputannya. Sebulan sekali, 2 minggu sekali, harus booking dulu kah, harus bikin schedule dan lain-lain. Eh, nah, di setiap kota itu akan berbeda jenis sampahnya, bukan bukan hanya jenis dan harga, tapi namanya kadang-kadang juga berbeda. Jadi harus kalian pelajari di situ. Jadi sekali lagi untuk mengajukan kemitraan atau penjualan sampah, pertama setelah jadi atau nih ketika kalian baru mau membangun, kontak DLH dan kontak bank sampah yang udah ada, tanya mereka jual belinya di mana, kumpulin harganya dari bank sampah induk berapa, harga lapak berapa, dan harga pabrik berapa, dan kalian pilih aja mau jual kemana. Kalian tidak harus jual ke satu lokasi. Jadi ada kalau di Kertabumi, kalau sampah plastik kami jual ke A, kalau minyak jelantah kami jual ke B, kalau sampah elektronik kami jual ke C. Itu pun nggak masalah. Jadi kalian combine supaya margin kalian menjadi paling besar. Jadi keuntungannya supaya besar. Saya bukan ngomongin soal uang melulu, tapi kenyataannya ketika kalian bangun bank sampah akan keluar biaya biaya makan mungkin, biaya transport, biaya pulsa. Nah, kalau di Kertabumi kami tidak mau membebankan itu ke pengurus. Jadi memang bank sampah harus profit. Jadi namanya social business harus ada profitnya supaya siapapun yang mengurusnya mendapatkan kompensasi yang wajar. Nah, jenis nasabah ada dua. Jadi nggak semua nasabah itu menabung. Jadi ada nasabah yang menabung, ada nasabah yang berdonasi. Kalau nasabah yang menabung, nasabah ini menjual sampahnya ke bank sampah dalam bentuk tabungan. Jadi nanti ada dicatat berapa 1 kilo botol plastik dan berapa harganya. Nah, kalian harus ada margin antara harga yang kalian belikan ke nasabah dengan harga yang kalian jual ke bank sampah induk atau lapak. Biasanya itu margin bank sampah berkisar 85 dan 15%. 85 buat masyarakat, 15% buat kalian. Kalau kalian mau memberikan sedikit keuntungan buat mungkin sekolah atau buat uang buat desa atau RW, kalian ambil dari porsi nasabah. Jadi misalkan nasabah 75%, lalu RW 10%, dan bank sampah 15%. Tidak ada baku mutunya berapa banyak, itu kalian atur sendiri aja. Kalian juga bisa mendapatkan nasabah yang sifatnya donasi. Jadi nasabah ini tidak mengharapkan apapun, jadi mereka memang mau memberikan sampahnya. Biasanya kalau kalian bangun di urban atau di kota besar, sifatnya itu kebanyakan sifatnya donasi karena mungkin uang 20.000, 30.000 tidak berarti buat mereka. Mereka akan senang aja bisa berkontribusi kan. Jadi umumnya kalau kalian bangun di kota besar, sifatnya banyak yang donasi, tapi kalau di kota kecil atau kabupaten banyaknya sifatnya tabungan. Jadi dan kalau kalian mendapatkan sampah dari perusahaan, umumnya sifatnya semuanya donasi. Dan pastinya semakin banyak nasabah yang berdonasi, akan semakin besar keuntungan bank sampah karena bayangin 75% keuntungannya buat buat bank sampah gitu, bukan buat masyarakat. Tapi dua-duanya silakan kalian kelola supaya bisa memastikan bank sampahnya bisa melakukan perubahan lingkungan yang maksimal. Nah, sumber nasabah kalian bisa dapatkan dari 3 entitas ini. Pertama adalah masyarakat sekitar, ini wajib hukumnya. Jadi entah kalian dirikan di sekolah, di apartemen, di klaster kalian atau di rumah di RW. Jadi nomor satu masyarakat sekitar adalah ya komunitas yang paling wajib kalian edukasi. Dari masyarakat sekitar bisa sifatnya sebagai tabungan ataupun nasabah ataupun berdonasi. Kedua adalah perusahaan, baik itu kawasan komersial, fasilitas pendidikan, ataupun kawasan pemukiman. Jadi kalau di Kertabumi, 5 km bank sampah ini berdomisili, kalian mapping. Kami melakukan namanya commercial mapping. Ada apa aja? Ada Bank BCA, ada Pertamina, ada Pemda, ada sekolah. Nah, itu juga ada
potensi nasabah. Jadi kalian datang ke mereka, kasih katalog bank sampah kalian dan bilang aja, kami menerima sampah kalian gitu. Dan itu adalah biasanya ini porsi yang paling banyak karena mereka bisa rutin dan sifatnya kebanyakan tuh semuanya berdonasi. Jadi makanya penting untuk kalian bisa mengidentifikasi siapa aja stakeholder di area radius 5 km. Dan terakhir adalah online. Jadi kalian buka di Instagram atau Facebook, kasih tahu lokasi kalian, atau collab dengan Kertabumi, supaya masyarakat sekitar yang masih bingung nih mau memberikan sampahnya, bisa mengirimkan ke bank sampah kalian. Dan ini adalah cara kerjanya. Jadi pertama, bank sampah mengedukasi masyarakat tentang sampah yang ditabung di bank sampah apa aja. Jadi kan harus tahu kan jenis sampahnya apa aja. Ini kalian dapatkan sekali lagi dari bank sampah induk atau dari lapak. Lalu kalian menganjurkan masyarakat untuk memilah sampah dan mengumpulkan sampah dalam satu wadah. Jadi pasti masyarakat harus mengumpulkan sampahnya di rumah mereka karena kan mungkin kalian melakukan penimbangan 2 minggu sekali gitu ya. Jadi masyarakat harus mengumpulkan minimal 2 minggu tuh di rumah mereka. Lalu bank sampah mengundang masyarakat untuk melakukan penimbangan di hari yang sudah ditentukan. Biasanya itu Minggu pagi atau Sabtu pagi atau Sabtu sore. Jadi pastikan masyarakat tahu hari penimbangannya. Nah, biasanya itu kalau penimbangan untuk masyarakat kita lakukan di pagi hari, sore harinya kalian undang lapak atau bank sampah induk untuk melakukan pembelian sampahnya sehingga tidak ada penumpukan sampah di bank sampah kalian. Ini penting ya teman-teman. Jadi usahakan tidak ada penumpukan supaya pertama lebih higienis, lebih estetik, juga tidak ada serangga dan lain-lain. Jadi makanya penimbangan kepada masyarakat lakukan di pagi hari dan sore harinya undang lapak atau BSI untuk melakukan pembelian sampah dan pengangkutan sampahnya. Jadi beres di hari yang sama. Lalu setiap nasabah dibuatkan buku tabungan dan bank sampah akan mencatat semua transaksinya ke dalam buku tabungan dan buku besar. Ini yang kalian nanti buku besar kalian kirim ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini adalah harga bank sampah kami. Ini di Jakarta kalau nggak salah. Jadi, untuk harga sekali lagi kalian bisa dapatkan dari bank sampah induk, perusahaan daur ulang atau lapak. Dan harga di samping, baik jenis sampah dan harga akan berbeda di setiap kotanya. Kalau di bank sampah kami, ada yang marginnya 30%. Jadi 30% untuk bank sampah dan 70% untuk masyarakat. Dengan jadwal penimbangan 2 minggu sekali, setiap minggu jam 9 atau jam 12. Lalu bank sampah induk akan mengambil sampahnya di jam 2 sehingga tidak ada penumpukan. Dan kalau di Jakarta, kalau teman-teman nih yang mau bangun di Jakarta, umumnya kita menerima sampah kertas, ini bentuknya apapun ya, dari kardus, majalah, duplek, buku, kornes, sampai Tetra Pak, juga sampah plastik semua jenisnya, sampai plastik multilayer pun diambil, dari kresek juga diambil, sampah logam, dan sampah lainnya dari aki sampai botol beling. Nah, ini harga dan jenis sampah saya ketahui setelah kami berkunjung ke DLH, juga berkunjung ke bank sampah yang udah beroperasi sekitaran kami. Jadi dapatkan ini semua ke dua entitas tersebut. Nah, sedangkan ini adalah bank sampah kami di Desa Putat Nutuk, ini di Kabupaten Bogor, di Ciseeng. Jadi kalau teman-teman lihat ya, plastik A di sini harga kenasabahnya 4.900, sedangkan kalau di sini plastik A itu harganya 7.500. Jadi ada perbedaan harga padahal masih bersebelahan antara Jakarta dan Bogor. Nah, ini adalah skema yang kami punya. Jadi ini harga yang kami jual ke lapak segini. Di samping adalah harga yang kami berikan ke nasabah segini, dan ini adalah harga yang keuntungan yang bank sampah terima. Ini sistemnya adalah nasabah dapat 70%, bank sampah dapat 30%. Tapi sekali lagi, formulasinya bagaimana tergantung kalian. Bisa 85, bisa 15, bisa 30, dan lain-lain. Penentuan keuntungan ini biasanya akan bergantung dari karakter masyarakatnya. Kalau kami bangun di desa kecil yang uang 20.000 ini jadi sangat berpengaruh ya, sangat bisa
bisa memotivasi masyarakat, kami akan berikan lebih. Tapi kalau saya bangun di Jakarta, mungkin minim aja karena tidak berarti buat mereka. Dan banyak kasus kalau kalian bangun bank sampah di apartemen atau di komplek gitu ya, justru nanti si nasabahnya ini adalah bukan pemilik rumah, biasanya jadi apa asisten rumah tangganya yang jadi nasabah. Jadi bisa kalian atur skemanya supaya menguntungkan sebuah belah pihak. Tapi penting bank sampah harus ada untungnya supaya semangat siapapun orang yang mengurus bank sampahnya. Nah, lalu jangan lupa kalian kampanye banyak bank sampah kami dirikan ketika pandemi. Jadi kami melakukan kampanye via WhatsApp group. Jadi kami berikan seperti ini flyers berupa lokasi bank sampah di mana, lalu jenis sampahnya apa aja, dan ada informasi dan registrasi. Eh, Kalau kalian punya eh, dana lebih mau beli motor VR, kalian bisa bisa melakukan penjemputan, mungkin ada biaya lebih juga juga nggak masalah, tapi harus engage dengan masyarakat dan edukasi nggak cuma dilakukan sekali, harus berkali-kali kan. Ketika ada pengajian, mungkin ada ulang tahun siapa, ada Agustusan, kalian minta panggung dan lain-lain, jadi terus edukasi masyarakat supaya mereka ngeh ada bank sampah. Dan pemulung merupakan stakeholder terpenting juga. Jadi ajak kolaborasi, jangan kalian ambil mata pencariannya. Biasanya pemulung itu kami jadikan sebagai tim dari bank sampah. Kalau misalkan kalau ada masyarakat sebagai nasabah, kalian berikan keuntungan 70%. Nah, kalau pemulung biasanya kami berikan spesial harga, jadi mereka bisa kami berikan keuntungan 90%, jadi bank sampah makin sedikit keuntungannya. Tapi nggak apa-apa, supaya kalian bisa merangkul. Karena pada akhirnya pemulung pun akan menjual ke lapak-lapak besar, dan bisa harganya sangat-sangat kecil gitu. Jadi dengan adanya bank sampah, pemulung bisa menjual sampah dengan harga yang lebih bagus. Jadi ajak aja pemulungnya, ajak ngobrol berapa harganya yang biasa mereka dapatkan ke lapak, dan kalian kasih harga yang lebih spesial lagi. Saya sangat yakin harga di bank sampah akan lebih kompetitif dibanding harga di lapak. Jadi bisa kalian ajak semua pemulungnya. Lalu ini adalah skema ekonomi sirkular dari bank sampah. Entah kalian jualnya ke lapak atau pengepul, pengepul akan jual ke pabrik, lalu atau kalian jual ke bank sampah induk, akan diberikan ke TPS 3R, lalu akan dijual ke pabrik, atau kalian dari bank sampah unit langsung kalian jual ke pabrik pun bisa. Akses ke pabrik biasanya itu lebih kepada volume sampahnya. Mereka minta dalam jumlah banyak, dan biasanya itu mereka minta langsung dikirim ke lokasi pabriknya. Nah, banyak bank sampah unit yang terkendala dari volumenya karena masih sedikit maupun tidak punya kendaraan untuk mengirimkan sampahnya ke pabrik. Nah, di Indonesia, ekonomi sirkular udah berjalan cukup lama, jadi sampah kertas akan masuk ke industri kertas, plastik jadi industri plastik, kaleng dan kaca masuk ke industri masing-masing, dan akan didaur ulang menjadi produk-produk baru. Kalau kertas akan jadi kertas baru, jadi kardus, plastik akan diolah menjadi produk-produk plastik, dan sampah-sampah lainnya pun akan masuk ke industri industri yang berkaitan dan dibuat menjadi produk-produk baru lagi. Dan di Indonesia udah banyak asosiasi untuk bank sampah, ada APKI, ada ADUPI, dan lain-lain. Jadi join juga kalian ke asosiasi-asosiasi tentang bank sampah. Dan di Indonesia ini adalah data mungkin tahun 2021 ya. Kita sudah punya bank sampah sebanyak 11.330 bank sampah di seluruh Indonesia, dengan jumlah nasabahnya itu sebanyak 419.204 orang sudah jadi nasabahnya, dengan sampah per bulan yang dikelola itu sekitar 431 juta sampah, dan omset bulanannya sekitar itu banyak 4,5 miliar. Jadi udah ada perputaran uangnya. Jadi kalau kalian bikin satu akan nambah lagi jumlah jumlah bank sampahnya. Jadi silakan teman-teman bisa mulai berproses melakukan pendirian bank sampah. Dan kalian mau mendirikan bank sampah di kota apa, ini penting karena akan berkaitan dengan harganya berapa, apa jenis sampah yang diterima, dan siapa kolaboratornya. Jadi silakan dieksplor saja, dan silakan nanti DM ke Kertabumi kalau kalian menemukan kendala ketika mendirikan bank sampah.
Lalu ini ada satu video yang saya mau play. Ini adalah video yang bank sampah yang kami dirikan dengan bantuan dana CSR. Teman-teman pun nanti bisa bisa berpotensi untuk mendapatkan bantuan CSR. Saya play, cuman sebentar. Tunggu. Mana tadi ya? Oke, sebentar. Oke, silahkan dilihat. Oke, jadi apa ya? Kalau teman-teman udah udah punya bank sampah dan mulai beroperasional, mungkin bukan melulu soal apa ya penghasilannya berapa, tapi banyak reward lain yang kalian lihat. Jadi masyarakat bawa sampahnya, udah ngumpulin sampahnya, ibu-ibu, anak-anak itu yang jadi apa ya fuel kalian untuk terus bersemangat melakukan perubahan-perubahan lingkungan. Namun selain itu juga bank sampah punya potensi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi biasanya dengan jumlah nasabah sekitar 80 orang yang aktif, itu bank sampah punya penghasilan, mungkin punya potensi untuk mengumpulkan sampah sekitar 500 kilo sampah setiap bulannya dengan jumlah penghasilan kotor sekitar 1,5 juta. Jadi pastiin kalau kalian punya 80 nasabah aktif, dengan jumlah sampah sekitar setengah ton atau 500 kilo, ini ada potensi penghasilan sekitar 1,5 juta apabila konsepnya 30%, 70%. Jadi 30% untuk bank sampah. Jadi akan ada uang kan, ada perputarannya. Ini yang bisa kalian mungkin bisa kalian pakai untuk memberikan kompensasi buat pengurusnya atau bangun fasilitas dan lain-lain. Jadi harus dibikinkan konsep bisnisnya dan konsep kompensasi seperti apa karena akan ada perputaran uang. Dan juga teman-teman pengurus bank sampah nanti ada potensi untuk mendapatkan penghasilan lain. Jadi selain dari atas dari jual beli sampah, tapi teman-teman punya potensi lainnya lagi dari penjualan produk daur ulang atau produk ramah lingkungan, terus menjadi narasumber untuk kegiatan lingkungan hidup, terus ada pelatihan daur ulang sampah dan penerimaan donasi atau program CSR. Jadi dikembangkan bank sampahnya supaya kuat entitasnya. Semakin kuat akan semakin banyak dampak yang bisa diberikan, terutama untuk perubahan-perubahan lingkungan. Nah, ini adalah sampah-sampah yang kalau di Kertabumi kami kelola, karena kalau lihat di kedua adalah penjualan produk daur ulang. Jadi bank sampah sangat umum gitu ya, punya punya kegiatan untuk mendaur ulang sampah. Nah, teman-teman bisa belajar di Kertabumi. Jadi kami membuat berbagai macam produk. Ini adalah sampah menjadi souvenir, menjadi plakat, menjadi tote bag, menjadi jam dinding dan lain-lain. Ini adalah sampah menjadi furniture. Dari sampah plastik kami ubah menjadi meja, menjadi bangku, lalu menjadi bahan konstruksi, entah itu jadi konblok dan jadi ubin. Ini semua untuk
membantu bank sampah, pertama bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dan kedua juga bisa meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bisa mendaur ulang, jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial juga. Dan ini tips dalam membangun bank sampah. Pertama, bentuk kepengurusan yang solid yang mereka peduli soal lingkungan. Ini merupakan kunci utama kan. Bagaimana kalian bisa cari orang-orang yang kompak gitu, bisa kerja dengan kalian. Lalu kedua adalah libatkan komunitas atau organisasi masyarakat, baik itu Karang Taruna, PKK dan lain-lain. Jadi libatkan semuanya supaya apapun yang kalian mau mau kalian lakukan ini bisa disupport. Ketiga adalah cari lahan atau bangunan dan jangan digabung dengan rumah pribadi. Sekali lagi untuk lahan kalian diskusi dengan ketua RT, RW ataupun kepala desa. Keempat, buat bisnis model atau SOP yang baik agar pengurus bank sampah terkompensasi dengan baik. Ini juga penting. Jadi saya melihat kalau bank sampah yang dibangun hanya karena asas sukarela aja itu terkadang tidak terlalu optimal karena mungkin mereka harus mikirin pekerjaan lain dan ataupun waktunya akan lebih berguna kalau bekerja. Jadi makanya harus ada kompensasinya. Minimal ada penggantian uang transport, uang pulsa dan lain-lain. Jadi bikin bisnis modelnya dan sejahterakan pengurus bank sampah tersebut. Kelima adalah usahakan tidak ada pertumpukan sampah. Jadi hari di mana kalian menimbang sampah dari masyarakat merupakan hari di mana bank sampah induk atau lapak mengambil sampahnya juga. Jadi langsung bersih di hari yang sama. Keenam, gunakan sosial media dan Google Map. Jadi nasabah kalian bisa datang dari masyarakat sekitar, lalu commercial mapping 5 km ada apa aja untuk entitas swastanya, dan terakhir adalah untuk online. Jadi go online, bikin sosial medianya, Instagramnya, lalu pasang titik kalian di Google Maps supaya semua orang bisa menjangkau. Dan yang ketujuh atau terakhir, aktivasi alur pendapatan lain supaya bank sampah pertama bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa melakukan perubahan ekonomi dan sosial. Dan terakhir, di Kertabumi, sekali lagi setiap bulannya ada workshop, baik yang gratis dan berbayar. Bulan ini kami ada workshop untuk mendaur ulang minyak jelantah menjadi sabun, tapi bulan depan akan ada berkebun dan lain-lain. Jadi ikutin aja, tambah keahlian bank sampah supaya kalian bisa mampu secara optimal untuk melakukan edukasi pengelolaan sampah. Jadi sering-sering dicek di Kertabumi dan mungkin ajak juga kolaborasi, entah kalau kalian sudah di bank sampahnya atau udah jadi produk daur ulangnya, ajak kolaborasi Kertabumi supaya bisa bantu kalian untuk promo ke teman-teman di Kertabumi. Oke, itu dari saya sudah hampir 1 jam. Saya akan bacakan message teman-teman di sini. Kita tinggal ada sekitar 10 menitan lagi, tapi nanti teman-teman yang masih mau bertanya atau nggak bisa saya bacakan semua pertanyaannya, kita masih bisa berdiskusi di WhatsApp group, akan dibuka oleh admin. Saya akan tanyakan lagi, saya akan bacakan kembali. Pertama dari Paten Batubara. Kakak sebagai pemula yang mau memulai, apakah ada kendala yang sangat berarti? Mungkin untuk pemula, pertama adalah menemukan teman-teman yang kompak nih, menemukan timnya. Kalian siapa aja kan? Karena nggak mungkin kalian mendirikan sendiri, itu nggak mungkin. Tapi sedikit curhat nih saya jadinya, ketika saya bangun bank sampah, saya mungkin cuma berdua dengan kakak saya. Jadi satu keluarga aja. Jadi ketika saya bangun bank sampah kan minimal ada 4 KTP kan. Itu saya pakai teman-teman dekat saya dulu gitu karena saya yakin mereka akan support gitu. Jadi setelah jadi bank sampahnya, saya mendapatkan legalitasnya, lalu saya ke ketua RT minta lahan untuk lahan bersama untuk saya bangun bank sampah, baru bertahap. Teman-teman nggak harus mulai secara heboh gitu ya, lengkap semua persenjataannya, tapi lakukan secara kecil aja nggak apa-apa. Mau di awal mungkin cuma 10 orang, jadi nggak masalah, jadi bertahap aja. Dan sekali lagi teman-teman ini mau melakukan perubahan lingkungan yang isunya itu sampah, isunya global dan nasional. Jadi ajak yang lain berkolaborasi, jangan sendirian. Jadi ketika pemula,
diskusi dengan Karang Taruna, dengan Ibu PKK, atau apapun yang lainnya, saya pikir inisiasi pengelolaan sampah akan disambut baik gitu, selama kalian tahu mau ngapain aja. Jadi makanya sebelum kalian bertemu dengan mereka semua, pastikan dulu seperti apa SOP-nya, konsepnya, banyak join-join dengan komunitas lain. Selain Kertabumi kan ada Waste for Change, ada Ecosystem, banyak teman-teman pengelolaan sampah lainnya. Pelajari aja konsep bisnis mereka, dan saya pikir zaman sekarang ketika kalian mau bangun bank sampah, konsepnya cuman simple aja, jadi ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi dimulai dengan resource apapun yang kalian punya. Lalu dari Pelangi Ceria, untuk yang baru akan membuat bank sampah, apakah ada pendampingan dari Kertabumi? Ya, teman-teman yang sudah jadi bank sampahnya dan sudah ada legalitasnya, kontak Kertabumi supaya kami bina. Biasanya akan ada workshop tambahan, yaitu workshop pengembangan bank sampah. Jadi supaya bank sampahnya bisa optimal gitu ya dalam melakukan pengumpulan sampah. Jadi kontak Kertabumi aja. Cuman kami memang tidak punya tidak punya power untuk membantu mendapatkan legalitas bank sampahnya. Itu adalah pure dari teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengurus sampai jadi bank sampahnya. Tapi dari workshop ini semoga bisa bantu teman-teman untuk mulai mengurusnya kan. Sekali lagi admin udah memberikan format untuk membuat surat ke RW sampai membuat surat ke kelurahan. Teman-teman edit sedikit aja, kirim, dan tunggu aja sampai 2 minggu. Jadi setelah itu selesai, baru kontak tim Kertabumi. Dari Mina Group Indonesia, saya masih baru dalam hal pengelolaan sampah. Untuk mengetahui jenis-jenis sampah, saya bisa belajar di Kertabumi atau benar. Ya, untuk dari Mina Group, kontak Kertabumi aja, atau datang langsung untuk melihat ya bagaimana prosesnya. Sekali lagi, jenis sampah dan harga sampahnya berapa yang bisa kalian dapatkan bergantung dari lokasi kalian berdomisili, karena akan bergantung dari industri daur ulang kalian berada. Umumnya akan ada di Pulau Jawa semuanya. Jadi kalau kalian bangun bank sampah di Pulau Jawa akan lebih mudah karena memang berpusat di sini. Tapi di pulau-pulau lain pun bisa, tapi mungkin dengan perbedaan harga dan perbedaan jenisnya. Hanya karena misalkan sampah kresek itu pabriknya cuma ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jadi kalau dari Pulau Sumatera harus dikirim juga ke Pulau Jawa. Jadi mungkin akan ada perbedaan harga. Mungkin makanya secara umum industri daur ulang itu bukan di Indonesia, bukan kita tidak butuh industri daur ulang yang besar, tapi butuhnya yang menyebar ada di mana-mana karena sekarang hanya berpusat di Pulau Jawa. Oke, dari Mina Group lagi, kalau di tempat kita sudah ada TPA tingkat RW, cara kita untuk bisa mendirikan bank sampah dan bersinergi bagaimana? Jadi kontak aja ya, kalau baik ada TPA atau TPS 3R, atau mungkin ada bank sampah lain, ada pusat daur ulang, jadi kolaborasi aja. Karena isu sampah bukan isu kita yang ada di sini aja, tapi isu semuanya. Jadi ajak ngobrol, kami mau mendirikan sampah di RW ini, bikin spesifik, dan sekali lagi teman-teman, tingkat daur ulang di Indonesia cuma 10% maksimal mungkin. Jadi masih ada 90% sampah lagi, jadi nggak mungkin berebutan, karena masih banyak sampahnya. Dan dengan sistem konvensional yang sekarang ada, buang dan antar jemput itu tidak jadi solusi kan, karena akan ada penumpukan sampah di TPA. Jadi bank sampah ini sifatnya adalah untuk melakukan pemilihan sampah di sumbernya. Jadi diambil langsung di sumbernya, bukan di TPA. Jadi akan sangat membantu teman-teman di TPA supaya bisa lebih mengurangi sampah yang menumpuk. Mas Ito, izin live Kak. Oke, nanti bisa dicek aja rekamannya ya, Mas Ito. Dari Kahila Kamelang, Kakak grup bank sampah boleh nggak dibuka chatnya? Iya, nanti dibuka chatnya setelah ini ya, setelah kita selesai. Lalu dari Mutmainah, daerah saya di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, bank sampah hanya ada satu yang dikelola oleh daerah, belum ada tingkat lebih kecil seperti kelurahan. Oke, bank sampah pun masih belum optimal, itu pun nggak semua jenis sampah diterima. Menurut kakak, akan lebih efektif jika saya membantu meningkatkan bank sampah yang ada atau membangun yang baru. Tergantung kamu ya, Mutmainah.
kalau memang kamu bisa bergabung ke bank sampah yang udah ada, akan lebih bagus. Tapi saya pikir kalau bank sampah dari pemerintah itu cukup cukup apa ya cukup cukup susah masuknya gitu. Jadi kalau saya jadi kamu, saya akan bangun sendiri yang lebih modern, yang lebih apa yang lebih progresif gitu. Untuk teman-teman yang tinggal di kepulauan memang sangat menantang. Jangankan di Kepulauan Selayar di Sulawesi ya, di Kepulauan Seribu pun sulit gitu kan, karena akan ada transportasi yang dibutuhkan untuk angkut dari pulau ke mainlandnya. Jadi buat teman-teman yang di kepulauan, kalian akan bergantung berat dengan Dinas Lingkungan Hidup karena biasanya transportasi untuk angkut sampahnya itu adalah di-provide oleh DLH setempat. Jadi harga sampah dan jumlah jenis sampah apa aja yang diterima itu akan bergantung dari DLH-nya. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mendirikan membangun UMKM daur ulang untuk jenis sampah yang tidak diterima. Misalkan jenis sampah multilayer atau saset kopi tidak dapat diterima oleh DLH, kalian bikin aja pengolahan sederhananya, belajar dari Kertabumi, mau bikin bantal, bikin apa, itu bisa membantu untuk menyerap sampah di kepulauan. Tapi teman-teman sekali lagi ya, daur ulang atau bank sampah merupakan garda terakhir untuk kita melakukan pengelolaan sampah. Jadi kalau teman-teman lihat dari paradigma pengelolaan sampah, bank sampah itu paling bawah. Jadi usahakan ketika mengedukasi, reduce dulu, terutama reduce sampah-sampah yang tidak dapat diterima oleh bank sampah, misalkan kayak styrofoam, itu kan nggak mungkin diterima. Kalian edukasi di situ, jadi kurangin sampah styrofoamnya karena tidak dapat dikelola dan lain-lain. Jadi pertama pasti reuse dulu, baru recycle. Jadi sekali lagi, bank sampah merupakan garda terakhir dalam pengelolaan sampah. Jadi edukasi di awal supaya masyarakat mau mengurangi sampahnya, terutama sampah yang tidak masuk dalam komponen ekonomi sirkular. Ini penting terutama buat teman-teman di kepulauan karena kalian akan sangat bergantung dari transportasi dan lain-lain. Dan teman-teman, um, apa ya, isu sampah sekali lagi bukan isu kita, tapi isu semua orang. Jadi ajak kolaborasi, mungkin bikin webinar sama Kertabumi, bikin IG live supaya bisa mengedukasi masyarakat kalian berdomisili bersama. Teman-teman mungkin itu dulu. Kita akan nanti masuk ke WhatsApp grup aja ya di di WhatsApp. Terima kasih waktunya. Saya sampai habis nih suara saya. Teman-teman, saya udah ngomong nih sampai 1,5 jam ya. Jadi jangan saya ngomong ini sia-sia gitu ya. Semoga setelah webinar ini teman-teman ada pemahaman baru untuk melakukan pengolahan sampah dan kami di Kertabumi akan support. Jadi buat teman-teman yang mau mendirikan bank sampah, ayo gitu ya. Semoga dari 100 orang yang hadir kita bisa menciptakan bank sampah baru di Indonesia dan semoga niat mulia teman-teman selalu terbalaskan oleh alam dan Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ngomongan terlalu cepat. Nanti ada rekamannya akan dibagikan di WhatsApp group. Dan sekali lagi uh, uh, apa ya, kendala kalian dalam pengelolaan sampah itu adalah kendala kita bersama. Jadi ajak yang lain untuk berpikir, entah itu pemerintah, entah itu komunitas, dokter di rumah kalian atau ketua Karang Taruna dan lain-lain. Jadi ajak kolaborasi itu kuncinya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang semuanya. Semoga mendapatkan hari Minggu yang spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.